Pada cerita film horor kali ini, dimulai dari seorang wanita yang lari ketakutan dikarenakan telah dikejar oleh seseorang yang akan melukainya, sehingga dia berlari bersembunyi ke dalam semak-semak belukar, yang ternyata di dalam semak-semak itu ada sebuah kaca yang menampilkan wajahnya dia yang menyeramkan. Beberapa minggu kemudian, setelah kejadian yang masih jadi tanda tanya itu, datanglah beberapa orang yang sedang mengikuti program tantangan ujian percintaan mereka agar hubungan mereka lebih baik ke pulau terpencil itu. Setelah mereka pergi ke kamarnya masing-masing, di malam harinya mereka memulai acaranya dengan memasangkan alat anti kebohongan di leher mereka dan meminta mereka agar saling mengenalkan diri, yang dimulai dari Andi, seorang pecinta olahraga ekstrim, dan pacarnya yang bernama Olivia, yang ketika itu mereka ada masalah dengan selingkuhnya Andi, yang membuat Olivia susah percaya lagi dengannya dan dijawab oleh deteksi kebohongan kalau mereka telah mengatakan yang sejujurnya. Habis itu gilirannya Michael yang bekerja sebagai IT dan pacarnya yang bernama Stacy yang merupakan seorang ahli di bidang ilmu tentang peradaban kuno yang ingin memperbaiki hubungan asmara jarak jauh mereka yang biasa kita sebut LDR. Setelah itu, gilirannya Kate dan Nick yang mempunyai masalah ketidaknyamanannya Nick terhadap kepopularannya Kate sehingga dia tidak percaya diri untuk mendampinginya. Dan yang terakhir adalah Jean dan Javier yang berusaha balikan lagi, yang menurut operator penyelenggara acara, kalau mereka sudah tidak ada lagi perasaan antara satu dan yang lainnya, sehingga operator itu menjamin setelah 3 hari mereka menggunakan program yang dia gunakan, semua peserta akan mendapat yang mereka inginkan. Operator itu juga mengatakan kalau mereka akan mendapat 5 tantangan yang dimulai dari Kate dengan tugas pertamanya untuk berkata jujur tentang nafsu perasaannya terhadap laki-laki lain selain pacarnya, yang awalnya dia berkata bohong, tetapi karena dipaksa dengan peraturan permainan itu, dia pun akhirnya berkata jujur. Dan ketika giliran Stacy yang menolak tugas kejujuran itu, yang dianggapnya melanggar hak asasi manusia, tiba-tiba terkejut dengan perubahan wajah Michael dan terbangun di semak belukar atau tumpukan akar kayu yang ada di hutan di pulau itu. Di dalam tumpukan akar kayu yang berbentuk labirin kecil itu, dia menemukan tugas berikutnya yang meminta agar dia menemukan pacarnya supaya dia bisa keluar dari labirin itu, dan dia juga menemukan sebuah cermin yang tanpa dia sadari kalau bayangan cermin itu sedang mengawasi dirinya. Setelah itu muncullah Andi yang berada di dekatnya, yang tiba-tiba cermin itu memperlihatkan kalau dia sedang bercinta dengan Andi, sehingga membuatnya kesal dan memecahkan cermin itu. Sedangkan tidak jauh dari situ Andi pun baru terbangun di labirin itu, yang dikejutkan dengan apel yang penuh dengan belatung setelah dia menerima surat tugas tantangannya. Stacy yang tidak peduli dengan yang dia alami meneruskan perjalanannya dan menemukan sebuah kaca kecil yang bisa melihat roh yang ada di sekitarnya, yang membuat dia lari ketakutan ketika dia mencoba menggunakannya. Ketakutan Stacy tidak membuatnya jera, sehingga dia meneruskan perjalanannya dan menemukan sebuah gelang yang pernah ditinggalkan wanita yang mirip dengannya pada awal cerita film ini. Dan terkejut setelah dia dipegang oleh tangan yang keluar dari tumpukan akar kayu itu. Sementara di tempat lain, Nick yang mendengar teriakan itu dan berhasil menolong Kate, membuat mereka semua akhirnya berkumpul kembali, kecuali Jean dan Javier yang sudah lulus duluan, sehingga membuat mereka marah kepada petugas penyelenggara acara ini dikarenakan salah satu dari mereka yang bernama Kate terluka, yang dibuat tenang oleh petugas itu dengan mengatakan kalau semua yang mereka lihat itu cuma halusinasi saja, dan luka yang diderita mereka nanti akan sembuh dengan sendirinya. Nick yang tidak terima meminta untuk berhenti dari acara ini
yang dipersilakan oleh petugas itu dengan helikopter yang sudah tersedia, sambil merayu mereka agar meneruskan tantangan ini dikarenakan hanya bisa terjadi sekali dalam seumur hidup, yang akhirnya mereka pun menerima rayuan itu. Di saat Stacy kembali ke kamarnya, dia pun menanyakan pada Michael tentang labirin itu, yang dijawab olehnya kalau dia curiga dengan sebuah cermin yang ada di dalam labirin itu, yang menampilkan jin yang merayunya untuk bercinta, dan dia pun mengajak Stacy untuk pergi dari pulau itu, yang ditolaknya dikarenakan dia meyakini kalau kakak kembarnya yang hilang ada di pulau ini dengan petunjuk dari gelang yang dia temukan di labirin itu. Karena Stacy bersikeras mencari kakaknya yang hilang, dia pun mengikuti salah satu petugas itu. Sementara di kamar lainnya, Andy yang berhasil merayu Olivia yang trauma dengan perselingkuhannya melihat ada Stacy di jendela di saat mereka sedang bercinta, sehingga Olive yang cemburu dengan Stacy pun marah. Setelah itu di kamarnya Nick dan Kate, Nick mengamuk dikarenakan merasa dihancurkan harga dirinya dan dipermalukan oleh Kate di depan umum dengan mengatakan kalau ada laki-laki lain yang lebih bisa membuat dia terangsang. Sementara Kate yang tidak enak badan dikarenakan luka yang dia dapat di lehernya dikarenakan efek cermin yang membuat dia berhalusinasi dengan nafsu birahinya bersama Javier yang mendorong badannya ke akar pohon di labirin itu, membuat luka di lehernya bertambah parah. Akibat kejadian ini, Kate pun menghilang dikarenakan dia bertemu orang misterius di depan kamarnya, dan dijawab oleh petugas itu kalau Kate baik-baik saja, yang meminta agar mereka kembali ke kamarnya ketika Nick sedang mencari keberadaan Kate bersama Olivia yang kebetulan bertemu dengannya. Setelah itu, Stacy ketakutan bermimpi ketemu sosok wanita tanpa wajah yang menangis di dekat kamarnya dan sosok anak kecil yang menginginkan dia mati. Mimpi buruk itu membuat dia mengingat sosok kakaknya yang hilang, yang ketika itu sedang bertengkar dengan suaminya karena pekerjaannya. Setelah itu dia keluar dari kamarnya untuk merenung dan bertemu Andy yang membicarakan kejadian di dalam labirin itu, yang melihat Stacy menggodanya tanpa busana. Begitu juga sebaliknya, yang membuat Stacy curiga dengan tempat ini yang selalu mengawasi mereka. Akibat kejadian di malam itu, di keesokan harinya, di saat sarapan pagi, hubungan mereka semua berantakan dengan dimulai dari Olivia yang jadi dekat dengan Nick dikarenakan hilangnya Kate, dan Michael yang marah dengan Stacy dikarenakan dia melihat mereka berpelukan mesra, walaupun saat itu Kate menolak ajakan Andy untuk berselingkuh. Setelah itu, operator acara itu malah memperkeruh keadaan dengan program tantangan ujian asmara mereka dengan memasangkan mereka selepas Kate Javier yang hilang dan dikeluarkan dari program tantangan itu. Stacy yang menemukan peluang untuk mencari jejak kakaknya yang hilang telah menemukan celah dengan mencuri kunci seluruh ruangan itu dan mengajak Andy yang menjadi pasangannya hari ini dikarenakan program tantangan itu dengan alasan agar mereka lebih bisa menghargai pasangan mereka dengan tidak berselingkuh dengan seseorang yang membuat mereka lebih bergairah. Sementara Stacy mencari jejak kakaknya, Michael yang dirayu jin untuk berselingkuh ditolaknya dikarenakan dia masih mencintai Stacy. Dan Nick yang mengajak selingkuh Olivia sebagai balas dendam dari Andy yang menurutnya sudah tidur dengan Stacy ditolak oleh Olivia dengan alasan kalau dia benci dengan perselingkuhan. Di dalam sebuah kamar yang telah dia curigai, Stacy menemukan sebuah petunjuk tentang kakak kembarnya yang hilang beberapa bulan yang lalu yang telah diceritakan di awal video ini, dan dia menceritakan semua kejadiannya pada Andy di saat Andy ikut menyelinap ke kamar itu dengannya, yang dimana dia mengatakan kalau dia bukan Stacy dan Michael adalah suami kakaknya yang tanpa sengaja telah berselingkuh dengannya karena dianggap kalau dia itu adalah Stacy dan dia telah dipergoki oleh kakaknya. Andy yang mendengar keluhan Stacy mencoba membantunya dengan mencuri kunci dari petugas acara itu dikarenakan
dia juga merasakan ada yang aneh dengan keadaan pulau dan acara tantangan ini yang berkesan membiarkan mereka berselingkuh, yang diketahui oleh Olivia yang meminta putus hubungan mereka di malam harinya di acara pesta clubbing yang diadakan penyelenggara tantangan itu. Pencarian jejak itu pun berlanjut dengan ditemukannya seorang wanita yang terikat di sebuah kamar sesembahan ketika Stacy memasuki kamar bawah tanah yang ada di pulau itu. Tidak lama kemudian, beberapa orang datang menjemput wanita itu untuk dibawa ke labirin tempat mereka diuji oleh penyelenggara acara itu di awal cerita melalui jalan air. Yang ternyata setelah sampai di tengah labirin itu, Stacy terkejut dengan wanita itu yang ternyata adalah Kate yang hilang. Dan dia dijadikan korban oleh makhluk yang keluar dari lubang batu labirin itu yang menyerupai Kate dan mengisap intisari kehidupannya. Setelah mereka semuanya pergi, Stacy keluar dari persembunyiannya untuk melihat keadaan Kate yang telah lemas dan akhirnya mati, yang membuatnya terkejut sehingga dia berhasil menemukan mayat kakak kembarnya dan buku jurnal perjalanannya. Di dalam buku jurnal itu menceritakan tentang sebuah kultus penyembah iblis dari zaman Babilonia yang diselidiki oleh kakak kembarnya, yang membuat dia bersedih mengingat pesan terakhir kakaknya yang sakit hati dengan perselingkuhannya dia dengan Michael. Dan ketika dia hendak pergi dari labirin itu, akar pohon itu menutupinya sehingga dia harus lewat lubang kecil yang diganggu oleh tangan mayat-mayat yang telah menjadi korban iblis itu. Setelah dia selamat kembali ke kamarnya dari kejadian yang menyeramkan itu, dia langsung meneruskan membaca buku jurnal kakaknya yang menceritakan kalau dia pergi ke pulau terpencil ini untuk menyelidiki iblis yang bernama Ardat Lili itu, yang biasa dipanggil Succubus kalau di Eropa, yang selalu membuat korbannya menunjukkan sisinya yang paling buruk dan bisa merubah wujudnya menjadi siapa saja, yang menurut korbannya kalau wujud itu adalah wujud yang bisa membuat dia nafsu dengan birahinya, sehingga ketika bersamanya dengan mudahnya dia merenggut nyawanya untuk dijadikan pelayannya di alam gaib. Dan kakaknya juga sudah membuat sebuah ramuan yang terdiri dari air yang diambil dari Babilonia dan sebuah mantra untuk menyempurnakannya, sehingga ketika ramuan itu disiram ke iblis itu, seketika dia akan menunjukkan wujud aslinya, dan saat itu juga dia rentan terhadap api, sehingga bisa membakarnya untuk mengusirnya kembali ke neraka. Setelah dia bermimpi bertemu arwah penasaran yang tersiksa menjadi pelayan iblis minta dibebaskan olehnya. Sementara di lain tempat, Michael yang sedang berselingkuh dengan Jin terluka di bagian punggungnya dikarenakan akar pohon yang disembunyikan oleh Jin di bawah tempat tidurnya. Dan Nick yang ingin bercinta dengan Olivia terkejut dengan perubahan wajah Olivia ketika dia sedang bercinta dengannya. Setelah itu, Stacy membawa Michael yang terluka ke kamarnya Andy dan Olivia, dan dia juga menceritakan bahayanya pulau ini yang dikuasai oleh iblis itu yang akan menjadikan mereka sebagai korbannya, sambil menunjukkan fotonya Jin yang ternyata nama aslinya adalah Tamar dan sudah berumur ratusan tahun, yang mendirikan kultus pemuja iblis ini demi mencari korban untuk sang iblis. Di saat mereka ingin melarikan diri dari pulau ini, tiba-tiba mereka dihalangi oleh Jin yang ternyata dia dan Javier adalah ketua dari penyelenggara acara tantangan ini, yang meminta memilih antara tinggal di pulau ini untuk mengikuti mereka atau mati dibunuh. Dikarenakan Michael sudah terluka parah akibat racun dari akar pohon itu, dia berpura-pura mengkhianati teman-temannya dengan menjadi pengikut kultus pemuja iblis itu, sehingga dimanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Jin yang membuat para pengikutnya pun ikutan mati saat itu juga, termasuk Michael yang sudah sekarat akibat racun dari akar pohon itu. Ketika Andy mengajak mereka bertiga untuk segera pergi dari pulau itu, Stacy pun menolaknya dikarenakan dia tidak ingin arwah kakaknya dan yang lainnya terkurung oleh iblis itu.
sehingga dia memutuskan untuk mengirim iblis itu kembali ke neraka yang didukung oleh Olivia, yang akhirnya Andy pun mengikutinya. Setelah itu mereka pun menyusun rencana dengan mengikuti saran dari buku jurnal kakaknya Stacy dengan menggunakan 3 cermin yang ada di labirin itu yang menampilkan semua sisi dari iblis itu sehingga membuatnya lemah. Yang konon katanya dia bisa melihat dengan bantuan cermin sehingga bisa menirukan wujudnya, dan dengan menggunakan ramuan air mati dari Babilonia untuk menampilkan wujud aslinya agar bisa mengirimnya balik ke neraka dengan membakarnya. Rencana mereka dimulai dari Olivia yang mencari cermin pertama yang ada di dalam labirin itu, yang telah diganggu oleh iblis itu dengan wujudnya Nick yang hilang setelah jadi korban iblis itu pada saat pesta clubbing. Dan dia pun takut dengan Olivia setelah dia mengarahkan cermin itu kepadanya. Yang tidak lama kemudian Olivia diganggu oleh hantu yang ada di hutan itu. Setelah itu, Andy yang berhasil menemukan cermin kedua yang diganggu oleh mayat hidup yang ada di dalam akar pohon itu hingga tidak berdaya, telah diselamatkan oleh Olivia dengan mengarahkan cermin yang dia pegang ke arah mayat itu. Sedangkan cermin ketiga sudah ada di tengah labirin itu bersama Stacy yang sudah mempersiapkan semuanya untuk menjebak sang iblis, yang membuat Olivia harus merelakan Andy mencium Stacy dikarenakan untuk memancing iblis itu keluar dengan adanya nafsu birahi, pengkhianatan, dan perbuatan maksiat. Tetapi iblis itu pun tidak terpancing sehingga Olivia harus pergi dari situ agar Andy bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh, walaupun dia harus menahan rasa cemburunya pada Stacy. Tidak lama kemudian, Olivia pun berteriak yang membuat Andy pergi mencarinya dan meminta agar Stacy menunggunya di sini untuk berjaga kalau iblis itu muncul. Yang ternyata iblis itu terkena jebakan mereka di saat Andy pergi menyusul Olivia, sehingga dia menampilkan wujud aslinya setelah disiram oleh ramuan air mati dari Babilonia di saat hendak berbuat mesum dengan Stacy. Setelah itu muncullah para arwah yang pernah menjadi korban iblis itu pergi mengepungnya, dan kesempatan ini digunakan oleh Stacy dan Andy untuk membakar makhluk itu dengan bom molotov sehingga iblis itu hancur terbakar, yang membuat para arwah yang menjadi korbannya terlepas dari jeratan iblis itu untuk pergi menuju ke alam berikutnya. Kehancuran iblis itu membuat saya mengakhiri cerita film kali ini dengan memberitahukan kepada teman-teman kalau ternyata iblis itu masih hidup, dengan mengambil wujud aslinya Andy yang mengajak Stacy berselingkuh, dan cermin yang retak di saat Andy melewatinya di saat dia sedang mengambil buku jurnal kakaknya Stacy sebelum mereka pergi dari pulau terpencil itu. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Silakan like, subscribe, dan berikan komentarnya. Sampai jumpa di video berikutnya.